Selamat pagi saudara dan sahabat dimanapun Anda berada. Senang sekali berjumpa di dalam One Verse a Day. Kita mau merenungkan firman Tuhan, sebelumnya marilah kita berdoa. Ya Allah, kami sungguh bersyukur untuk hari baru yang Tuhan beri, untuk kekuatan, iman, pengharapan di dalam Tuhan. Kami mau belajar dan merenungkan firman-Mu, biarlah Engkau hadir, melawat dan menerangi kami semua. Terima kasih Bapa, di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, firman Tuhan hari ini dari Ibrani pasal 7 ayat 3. Ia tidak berbapa, tidak beribu, tidak bersilsilah, harinya tidak berawal dan hidupnya tidak berkesudahan. Dan karena ia dijadikan sama dengan anak Allah, ia tetap menjadi imam sampai selama-lamanya. Sahabat, ayat bacaan kita hari ini merupakan bagian dari perikop tentang Kristus dan Melkisedek. Perjanjian Lama menggambarkan Imam Melkisedek sebagai imam Allah yang maha tinggi. Perjanjian Lama menggambarkan Imam Melkisedek sebagai imam Allah yang maha tinggi dan Raja Salem. Di dalam Kejadian 14 ayat 19 diceritakan bagaimana di situ Melkisedek memberkati Abraham dan menjanjikan berkat dari Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi. Saudara, Salem mungkin merupakan kependekan dari nama Yerusalem. Dan di negeri-negeri kuno, seorang pemimpin atau raja sering berperan juga sebagai imam. Allah yang maha tinggi ini merupakan sebutan dewa tertinggi orang Kanaan di Yerusalem. Abraham menyamakan Allah yang maha tinggi itu dengan Tuhan dan memberikan Melkisedek 1/10 dari semua miliknya. 1/10 dianggap sebagai bagian seorang raja. Saudara, di kitab Kejadian tidak menyebut-nyebut kematian Melkisedek, sehingga sejumlah rabi Yahudi menganggapnya tidak pernah mati. Itulah mungkin mengapa penulis kitab Ibrani mengatakan bahwa ia tidak berbapa, tidak beribu, tidak bersilsilah, harinya tidak berawal dan hidupnya tidak berkesudahan. Dan karena ia dijadikan sama dengan anak Allah, ia tetap menjadi imam sampai selama-lamanya. Saudara, dalam bahasa Ibrani, nama Melkisedek berarti Raja Keadilan atau Kebenaran. Dan Salem, tempat asalnya berarti damai sejahtera. Menurut penulis surat Ibrani, dua hal itu selaras dengan apa yang sudah diperbuat oleh Kristus, yaitu mendatangkan kebenaran, keadilan, dan juga perdamaian. Pengorbanan Kristus di atas kayu salib merupakan jalan agar dunia ini mengenal kebenaran dan keadilan, serta mengalami damai sejahtera dari Allah Bapa. Saudara, dalam sebuah kisah diceritakan di Amerika, ada seorang maling yang sedang membutuhkan uang untuk membayar berbagai kebutuhannya. Ia pun memutuskan untuk merampok kotak penyimpanan uang di sebuah supermarket yang besar. Ketika berada di pintu masuk ruangan penyimpanan kotak uang itu, hatinya sangat senang karena ia menemukan petunjuk yang mengatakan dilarang menggunakan dinamit. Kotak ini tidak dikunci. Tekan saja tombolnya. Tanpa berpikir panjang, si maling pun langsung melakukannya. Begitu ia menekan tombol yang dimaksud, serta-merta saudara, sebuah karung berisi pasir yang berat itu jatuh menindihnya. Kemudian juga lampu sorot yang berkedap-kedip tertuju kepadanya dan disertai lonceng alarm yang keras. Ketika polisi menggotongnya keluar, ia bergumam, "Keyakinan saya pada kebenaran dan kejujuran di dalam diri manusia benar-benar telah hancur." Saudara, Kristus adalah kebenaran sejati. Dialah petunjuk bagi kita orang-orang percaya di dalam mengisi kehidupan ini. Banyak orang yang mengandalkan pikiran dan pengetahuannya di luar Tuhan. Akhirnya ia tersesat, terutama ketika diperhadapkan dengan tantangan, atau ketika apa yang terjadi itu tidak sesuai dengan ekspektasi yang diharapkan. Itu baru perkara kehidupan di bumi, saudara.
apalagi menyangkut persoalan kekekalan. Manusia tidak mampu menjawabnya. Manusia tidak mampu mencapainya. Kristus, Anak Allah yang Maha Tinggi, datang ke dunia untuk membawa pengharapan dan menuntun umat manusia mengalami damai sejahtera. Di dalam Kristus, manusia juga dituntun kepada kebenaran sejati, sehingga kita bisa hidup dengan melakukan kebenaran tersebut. Saudara, mari jadikan Kristus menjadi Raja atas hidup kita. Biarlah jalan dan kehendaknya menuntun kita kepada kehidupan yang benar dan yang penuh dengan damai sejahtera. Saya percaya Roh Kudus menyertai dan menolong kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah, kami sungguh bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar dan kami renungkan. Kami diingatkan bahwa Engkau adalah Raja yang memberikan, menganugerahkan kebenaran, keadilan, dan juga damai sejahtera. Biarlah kami hidup menuruti jalan-jalan dan kehendak-Mu. Kami percaya Engkau senantiasa akan menuntun, mengarahkan kami kepada kebenaran, praktik hidup yang benar, praktik hidup yang mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan, dan di dalamnya juga kami akan mengalami damai sejahtera daripada Allah Bapa. Terima kasih Bapa, di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua, saudara.